Kita sudah pasti kehilangan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bareng gua di sini. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah kisah tentang perkuburan angker yang akan kena gusur jalan tol. Nah, untuk kisah kelanjutannya, yuk kita gaskan. Dikala si Ocong sedang asik molor, tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang amat berisik. Si Ocong pun terbangun karena terganggu suara bising di atas. Akhirnya si Ocong pun muncul ke atas kuburan. Si Ocong pun kaget. Ternyata suara bisik itu adalah eskavator yang pengeruk tanah yang akan digunakan untuk pelebaran jalan tol. Si Ocong pun takut kalau rumah atau kuburannya kena gusur. Lantas si Ocong tinggal di mana? Batin si Ocong. Akhirnya si Ocong pun angkat ngasih tahu ke teman-temannya, ini sudah gawat darurat cuy. Lantas si Ocong pun kembali masuk kuburan dan ternyata si Ocong menggunakan mic untuk memanggil teman-temannya. Kemudian tak berselang lama teman-temannya pun datang. Jurik itu kumpul semua, dari si genderuwo, pocong sampai tuyul hadir. Kuntilanak juga, sunda bolong, setan budek. Lantas si Ocong pun memberi kabar kalau kuburannya mereka itu akan segera digusur oleh eskavator. Sebab lahan kuburan ini akan dibuat jalan tol katanya. Lantas semua juri pun ribut cuy. Tapi si genderuwo menenangkan kalau mereka jangan panik. Mending kita cek dulu ke TKP. Akhirnya mereka pun meluncur. Tuing 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 jurik nongol semua kayak pesulap. Ternyata benar ucapan si pocong guys, ungkap si genderuwo. Alat berat itu sedang mengeruk dahan perkuburan mereka. Alhasil mereka pun kehilangan tempat tinggal. Mereka juga bingung akan tinggal di mana. Tapi para jurik itu sudah merencanakan kan tempat tinggal pindahnya. Ada yang ingin transmigrasi, ada yang mau ngekos katanya. Ada yang mau berkelana juga. Tapi si Kunti malah mau ke rumah mantan. Anjir. Lain hari di kala malam sepi, si Tuyul pun melihat plang yang terdapat peta proyek jalan tol. Si Tuyul pun tertawa-tawa sendirian kayak jurik PA. Tiba-tiba si Ocong datang sebab si Tuyul cengar-cengir sendirian. Lantas si Tuyul pun bilang kalau yang kena gusur cuma kuburan lo aja Cong, yang lain kagak. Si Ocong gak percaya. Ketika si Ocong lihat peta proyek itu, ternyata benar guys. Cuma kuburan si Ocong doang yang kena gusur, sebab berada di ujung jalan. Kasian. Si Ocong kaget. Ternyata benar yang kena gusur cuma kuburan Ocong. Si Ocong pun sedih guys karena merasa sial. Dan si Ocong bingung akan tinggal di mana. Tapi dasar tuyul botak, bukannya memberi solusi atau gimana gitu atau kasihan. Tapi si tuyul malah membuli si Ocong dengan kata-kata yang buset, pokoknya nyelek banget di hati si Ocong. Intinya si Ocong harus jadi jurik yang baik agar tidak kena sial terus. Dikala si Ocong sedang tertidur, muncullah bayang-bayang kawan-kawannya para hantu itu, mulai dari si genderuwo, kuntilanak, tuyul, dan kawan-kawan. Mereka para jurik berkata kalau si Ocong tuh jangan munafik, sok baik, sok paling hebat, dan sekarang rasakan akibatnya. Sana pergi jauh, kamu sudah terusir dari sini, katanya. Sudah sepantasnya Ocong jadi gelandangan, ungkap para hantu. Mereka sambil tertawa-tawa. Lantas si Ocong pun terbangun. Si Ocong berpikir untuk mencari solusi. Akhirnya si Ocong pergi ke tempat badan usaha jalan tol. Si Ocong pun akan melapor kalau kuburannya akan digusur dan minta ganti rugi, katanya. Ketika sejabat itu menanyakan perihal nama dan alamat sambil terus menunduk, si Ocong pun menjawab kalau namanya adalah Pocong dan alamatnya kuburan. Si pejabat itu kaget ketika mendengar kata-kata horor tersebut. Dan akhirnya tak ayal pejabat itu langsung pingsan guys.
Si Ocong pun pulang dan merasa sedih dan kecewa karena selalu gagal dan tak seorang pun yang mau membantunya. Dan kecelakannya gontai, akhirnya si Ocong pun punya ide. Ocong ada ide. Akhirnya si Ocong pun datang ke rumah tempat dukun sakti yang bernama Ki Gendeng Amat. Awalnya Ki Gendeng Amat kaget kalau si pocong yang nongol. Padahal si dukun itu memanggil arwah mantannya. Lantas si dukun itu pun bertanya perihal kedatangannya. Si Ocong pun menjawab kalau korbannya si Ocong pun kena gusur proyek jalan tol. Dan si Ocong minta tolong untuk meminta ganti ruginya pembebasan lahannya. Nanti kalau sudah dapat uangnya akan dibagi dua dengannya. Si dukun pun setuju karena ini adalah bisnis. 1 minggu kemudian ketika si Ocong sedang duduk melamun meratapi nasib, tiba-tiba Ki Gendeng Amat nongol dengan karung di punggungnya. Dan si dukun itu pun berkata kalau dia berhasil mendapatkan ganti rugi sebesar 1 miliar. Si Ocong pun melongo mendengarnya. Akhirnya si Ocong mendapat uang 500 jeti dalam karung terigu. Dan akhirnya Ocong pun punya rumah baru yang mewah. Mantap. Alhasil inilah istana si Ocong yang baru dengan ornamen yang gagah dan taman-taman sekelilingnya yang menawan. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe agar kalian dapat menonton alur cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih, wassalam.